Halo semuanya, kita akan melanjutkan materi teknik pengambilan sampel untuk pertemuan ke-15. Pertemuan ini adalah pertemuan terakhir untuk mata kuliah teknik pengambilan sampel. Pada pertemuan ini, kita akan membahas terkait dengan teknik sampling lainnya. Teknik sampling lainnya ini terkait dengan adanya sampling yang sifatnya probability dan sampling yang non-probability. Jadi secara umum ada dua jenis teknik sampling. Yang pertama adalah probability sampling atau sampling peluang, yang mana sampling peluang ini melibatkan peluang terambilnya unit sampling. Jadi seperti yang sudah kita bahas, beberapa teknik sampling seperti SRS, stratifikasi, kemudian cluster, dan sistematik itu keempat-empatnya merupakan probability sampling, yang mana di dalamnya ada unsur peluang yang digunakan untuk pengambilan unit sampling. Probability sampling ini hasilnya bisa kita gunakan untuk generalisasi, ya, untuk memperluas hasil yang kita peroleh dari sampel yang kita dapatkan, ya, karena terkait dengan unsur peluang, maka sampel yang kita ambil adalah sampel yang sifatnya representatif, sehingga untuk kesimpulan kita bisa generalisasi untuk semua unit populasi. Yang kedua adalah non-probability sampling atau sampling non-peluang, yang mana di sini tidak melibatkan peluang terambilnya unit sampling. Dan karena tidak melibatkan adanya peluang, maka nilai-nilai yang kita dapatkan dari sampel itu tidak bisa kita gunakan untuk generalisasi hasil di populasinya. Ya. Jadi hanya berlaku untuk sampling yang kita ambil saja. Ya. Jadi penjelasan secara umumnya terkait dengan probability sampling bahwa kita memiliki suatu populasi dan populasi ini adalah sampling frame, ya, jadi kerangka sampling yang berisi unit-unit yang akan kita ambil sebagai sampel. Ya. Dari sampling frame ini kita lakukan proses sampling dan kita dapatkan sampel yang merupakan bagian kecil dari populasi. Populasi ini sebetulnya yang akan kita pelajari, ya. Jadi parameter-parameter yang ada dalam populasi itu sebetulnya akan kita pelajari dan ingin kita ketahui. Sedangkan karena kita tidak bisa meneliti semua unit dalam populasi, maka kita lakukan sampel, dan sampel yang kita ambil ini merupakan nilai-nilai yang kita bisa amati. Dari proses sampel ini, atau dari sampel ini, kita akan bisa menentukan taksiran dari parameter populasi yang kita sebut sebagai inferensi statistik. Ya. Dengan menggunakan probability sampling ini kita bisa melakukan generalisasi untuk menyimpulkan hasil yang ada dalam populasi berdasarkan sampel yang kita ambil. Selanjutnya ada yang dinamakan sampling ganda. Ini sepertinya sudah kita juga pernah bahas pada pertemuan sebelumnya, ya, bahwa sampling ganda ini atau double sampling ini merupakan salah satu jenis sampling yang sifatnya adalah dua tahap, ya. Dua tahap, di mana pada tahap pertama kita mengambil sampel berukuran N kecil unit dari populasi. Kemudian kita akan mengambil sampel tersebut dan biasanya kalau untuk populasi yang ukurannya besar maka N-nya pun juga N ukuran sampel yang kita ambil pun cukup besar, ya, relatif besar, sehingga kadang masih belum sesuai atau belum bisa kita gunakan untuk melakukan pengamatan karena masih cukup besar, ya.
Jadi ada suatu kendala di sana apabila kita mengukur semua variabel dalam N kecil tersebut, maka kita akan mengalami kendala yaitu adanya biaya yang mahal dan juga waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, dilakukan fase kedua, yaitu sampel yang ada di fase pertama itu kita gunakan sebagai populasi atau kita perlakukan sebagai populasi. Setelah itu kita akan ambil sampel berukuran N bintang. Ya. Setelah itu kita akan ukur semua variabel dari setiap unit terpilih di N bintang tersebut, ya, di mana N bintang itu akan lebih kecil dari N. Sampling ganda ini biasanya digunakan untuk memperoleh informasi tambahan dari sampel, bisa juga untuk menaksir rasio atau regresi seperti pertemuan yang sudah dibahas sebelumnya, kemudian juga bisa digunakan untuk menangani non-respon. Jadi sebagai alat bantu bagi kita untuk bisa memperoleh informasi tambahan, menaksir rasio, dan melakukan penanganan terhadap non-respon. Jadi sampling berikutnya adalah adaptive cluster sampling. Ya, di sini definisi dari adaptive cluster sampling adalah suatu pemilihan unit atau wilayah yang akan disertakan ke dalam sampel yang bergantung pada nilai-nilai variabel yang diperhatikan. Jadi di sini secara proses kita mengambil sampel berukuran kecil dari populasi ya secara acak. Kemudian setiap unit yang berdekatan yang memiliki karakteristik yang mirip juga diukur. Jadi di adaptive cluster sampling ini tidak hanya unit yang ada di N kecil yang kita ukur, tapi juga pada saat ada unit yang berdekatan dengan yang kita amati, begitu ya, dan itu sesuai dengan karakteristik yang kita inginkan, kita juga ukur. Jadi nanti akan ada lebih dari N kecil unit yang kita amati ya. Nah, bagaimana prosesnya? Pertama kita melakukan desain sampling awal. Ya, kita menentukan ukuran sampel seperti halnya penentuan ukuran sampel seperti biasa. Ya, kita tentukan ukuran sampel awal yang kita notasikan sebagai N kecil. Setelah itu kita mendistribusikan unit-unit sampling yang bertetangga. Jadi ada unit-unit yang bisa jadi yang dalam N kecil itu memungkinkan atau unit-unit yang bersebelahan dengan apa yang kita amati di N kecil itu sesuai dengan karakteristik yang kita inginkan. Ya. Kemudian apabila unit yang bertangga tersebut ya sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka itu kita tambahkan ke dalam sampel. Jadi ada penambahan sampel pada saat kita melakukan pengukuran. Ya. Kemudian proses dilanjutkan hingga tidak ada tetangga yang memiliki unit analisis yang akan diteliti, dan akan kita dapatkan ukuran sampel akhir sebanyak N1. Jadi karena tadi ada penambahan sampel dalam proses pengukuran, ya, atau kita bisa juga sebelum pengukuran dilakukan bisa diteliti dulu kira-kira unit mana yang bisa masuk ke dalam unit analisis kita, maka kita akan menambahkan unit-unit tersebut dan kita akan hitung semua ukuran sampel akhirnya itu sebanyak N1. Jadi N1 itu adalah N ditambah unit analisis yang kita tambahkan ke dalam N kecil ya. Sebagai ilustrasi terkait dengan adaptive cluster sampling ini, misalkan ada suatu kasus terkait dengan dalam suatu kebun stroberi ingin diteliti mengenai berapa banyak gulma yang tumbuh, ya, karena gulma ini menjadi sumber penyakit bagi inangnya. Kemudian seorang peneliti membagi kebun stroberi menjadi petak-petak.
Oleh karena dia tidak mempunyai waktu dan biaya yang cukup untuk meneliti semua petak, maka petak-petak ini dia jadikan sebagai unit sampling yang akan dipilih. Ya, akan dipilih secara acak dan digunakan dalam penelitiannya. Tapi ternyata gulma tidak tersebar secara merata sehingga dia memutuskan untuk menggunakan sampling cluster adaptif. Jadi penelitiannya terkait dengan hama ya, hama gulma ini. Kemudian karena gulma ini sifatnya bisa jadi tidak tentu di mana lokasinya, maka dia akan menggunakan sampling cluster adaptif ya, terkait dengan adanya hal yang mungkin spesifik untuk gulma ini ya. Yang peneliti akan lakukan untuk melakukan adaptive cluster sampling adalah yang pertama, pilih petak-petak secara SRS ya. Karena dia misalkan memiliki sejumlah petak di kebun stroberi tersebut, maka diambil secara SRS. Kemudian sampel yang terpilih itu dilihat ya, apakah mengandung gulma atau tidak. Bisa saja dia mengandung gulma, bisa juga tidak. Kemudian apabila petak yang terpilih mengandung gulma, maka teliti semua tetangganya. Jadi semua yang ada dalam petak tersebut yang mengandung gulma diteliti. Apabila tetangganya mengandung gulma, maka ditambahkan ke dalam sampel. Jadi kalau ada petak yang bersebelahan dan dia mengandung gulma, maka ditambahkan ke dalam sampel. Kemudian itu dilakukan seterusnya sampai dengan petak yang sebelah unit pengamatan yang kita amati itu tidak mengandung gulma, ya, sehingga nanti ukuran sampel bisa jadi akan bertambah. Keuntungan dari adaptive cluster sampling ini adalah bisa digunakan dalam populasi yang berkaitan dengan wilayah geografis, bisa dalam bidang geologi, ekologi, kelautan, ataupun pertanian. Jadi karena ini kita lihat secara lokasi gitu yang berdekatan kita bisa tambahkan berarti terkait dengan adanya data atau wilayah atau lahan ataupun misalkan suatu daerah dan seterusnya ya. Kemudian dengan penambahan unit tetangga yang sesuai dengan deskripsi yang kita tetapkan di awal ya. Misalkan tadi wilayah yang daerah atau petak yang mengandung gulma kita libatkan, maka dapat meningkatkan presisi. Kemudian juga bisa memberikan hasil yang lebih baik dalam penaksiran parameter karena informasi yang didapatkan ini akan semakin lebih banyak ya. Kemudian penaksir tak bias rata-rata populasi adalah Y-bar ya, sama dengan 1/N1 sigma 1/MI sigma YJ. Jadi N1 adalah banyaknya ukuran sampel setelah ditambahkan unit-unit tetangga ya. Kemudian 1/MI sigma YJ. YJ itu adalah nilai yang diukur dari unit ke J gitu ya. Kemudian 1/M adalah banyaknya M adalah banyaknya nilai YJ yang diukur pada wilayah tersebut ya. Jadi 1/MI sigma YJ bisa kita notasikan sebagai WI. WI adalah rata-rata dalam network AI. Di sini yang dimaksud network AI adalah wilayah atau zona yang masuk ke dalam kriteria. Begitu semuanya diukur, maka dia merupakan rata-ratanya dihitung adalah WI. Jadi Y-bar adalah rata-rata dari WI sebetulnya ya, yang kita libatkan semua unit analisis yang bertetangga. Standar error dari penaksir rata-rata adalah seperti yang terlihat di slide. Ya, jadi di situ ada ukuran populasi yang besar, ukuran sampel setelah ditambahkan dengan unit-unit tetangga yang bersesuaian, ya, yaitu N1.
kemudian dibagi dengan N kali N1, ya dikali 1 per N1 min 1, dan ini adalah varians ya, sigma WI min Y bar kuadrat. Selanjutnya adalah two-way stratification. Ya, di two-way stratification ini merupakan perluasan dari stratifikasi yang biasa ya. Jadi ada dua variabel stratifikasi yang digunakan. Yang pertama adalah C, ya. Jadi variabel pertama dibagi ke dalam C strata, dan variabel kedua dibagi ke dalam R strata. Jadi ada C, itu berarti anggaplah kita jadikan sebagai kolom, ya, strata kolom. Kemudian R adalah row, ya, strata baris. Jadi ada strata kolom, ada strata baris. Maka kombinasi kolom baris ini akan membentuk ya banyaknya strata sebanyak R kali C. Ya, kalau misalnya kita punya variabel pertama dibagi ke dalam, anggaplah 3 strata, variabel kedua ke dalam 4 strata, maka kombinasi dari C dan R ini ada sebanyak 12 strata secara keseluruhan. Nah, di sini ada suatu permasalahan untuk two-way stratification apabila ukuran sampel N kecil lebih kecil dari banyak strata RC. Jadi kalau tadi kita sudah punya strata sebanyak R kali C, ya, misalkan tadi 12 strata, namun ternyata ukuran sampel yang kita dapatkan lebih kecil daripada 12 misalnya. Kita ukuran sampelnya misalkan 10, jadi 10 lebih kecil dari 12. Maka yang kita lakukan adalah pilih sebuah kolom dalam baris 1, ya, dalam baris 1 berarti R yang ke-1. Jadi sebuah kolom dalam baris pertama, jadi kita pilih kolomnya pada baris ke-1. Jadi untuk R sama dengan 1, maka C-nya kita pilih ya. Kemudian pilih sebuah kolom dari baris kedua yang bukan kolom terpilih dari baris 1. Nah, misalkan kalau tadi kita punya 4 baris 3 kolom, ya misalkan ya, 4 baris 3 kolom. Maka misalkan kita pada baris pertama, ya kita pilih kolom, misalkan kolom pertama juga. Ya. Jadi baris 1 kita pilih kolom ke-1, misalkan ya. Kemudian pada kolom pada baris kedua, ya, kita pilih kolom selain kolom ke-1, ya. Karena kolom ke-1 sudah dipilih pada baris ke-1. Jadi baris kedua misalkan kita pilih kolom, kalau tidak 2 berarti 3. Dan seterusnya, maka kita akan mendapatkan kolom-kolom terpilih pada semua baris, gitu ya. Sehingga nanti kita mendapatkan pemilihan kombinasi baris dan kolom tertentu, ya, yang kita bisa gunakan nanti untuk penentuan ukuran sampel. Artinya sampelnya kita bisa terapkan pada kombinasi R kali C yang sudah terpilih. Nah, itu kalau misalkan ukuran sampel lebih kecil dari kombinasi RC ya, atau banyak strata RC. Kalau lebih besar bagaimana? Kalau lebih besar berarti kita lakukan alokasi sampel ya. Bisa jadi alokasinya proporsional atau alokasinya menggunakan pembobotan dan seterusnya. Selanjutnya adalah time location sampling. Ini mirip dengan cluster sampling. Jadi cluster dibentuk oleh dua unsur, yaitu lokasi dan waktu. Jadi selain lokasi, cluster dibentuk oleh waktu, sehingga ada dua unsur namanya time, location. Time waktu, location ada lokasi, dan sampling time location ini berarti sampling yang clusternya dibentuk dari unsur waktu dan lokasi. Kemudian merupakan gabungan targeted sampling dengan cluster sampling. Ya, ini adalah sampling yang menjadi target kita dalam satu populasi. Kemudian
kita gabung dengan klasternya. Ya. Digunakan pada populasi dinamis ya di sini karena ada unsur waktu, jadi kita bisa amati unit sampling atau unit analisis itu dari waktu ke waktu untuk klaster tertentu begitu ya. Jenis kedua selain probability sampling adalah non-probability sampling. Jadi sampling ini tadi tidak mendasarkan pada peluang ya dalam proses pengambilan sampelnya. Non-probability sampling ini biasanya digunakan untuk mengetahui fenomena diskrit, ya, misalkan kasus dari beberapa orang, tempat atau benda, jadi datanya berupa count data, ya, data hasil menghitung atau ya tidak mengukur ya, tapi menghitung, kemudian digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Beberapa jenis sampling non-probability adalah yang pertama convenient sampling atau sampling seadanya. Di sini metode pemilihannya adalah memilih unit sampling yang tersedia seadanya. Ya, jadi kalau kita ada suatu unit sampling dalam suatu misalkan puskesmas begitu ya, di unit samplingnya adalah misalkan pasien, maka kita pilih unit samplingnya berdasarkan pasien yang datang ke puskesmas tersebut ya. Jadi tidak kita data semua pasien yang berobat begitu ya dari suatu periode waktu tertentu ya, melainkan kita hanya cukup mengambil sampel yang memang pada saat itu pada waktu pengamatan atau penelitian pasien datang ke puskesmas tersebut. Keuntungannya adalah menghemat waktu dan biaya tentunya, karena kita tidak perlu menunggu lama, kemudian tidak perlu menghitung ukuran sampelnya, dan yang kita dapatkan ukuran sampelnya ya yang hanya datang pada puskesmas tersebut. Namun kerugiannya informasi yang diperoleh tidak akurat dan tidak terpercaya. Itu jadi informasi yang diperoleh itu hanya berdasarkan pada informasi pasien yang datang saja, begitu ya. Critical case sampling ya, di sini metode pemilihannya adalah memilih unit sampling yang merupakan wakil terbaik dari seluruhnya. Jadi di sini kita gunakan wakil ya, jadi wakil dari suatu wilayah begitu ya, di mana wakil tersebut diharapkan bisa mewakili ya atau bisa mencerminkan kondisi unit sampling yang lainnya. Keuntungannya kelebihan dari sampel diperoleh ya, kelebihan dari sampel diperoleh, jadi kita tetap menggunakan kaidah ya bahwa kita memilih unit gitu ya, namun yang dipilih kita kita batasi, yaitu hanya wakilnya saja, wakil terbaik. Kemudian kerugiannya tidak tahu kekurangan dari sampel, jadi kita tidak bisa mengamati unit-unit yang memang kondisinya tidak seperti yang wakil yang terpilih, karena wakil yang terpilih adalah yang terbaik, maka kalau ada ya unit yang biasa atau mungkin kurang, maka kita tidak bisa mengamati atau tidak bisa mendapatkan informasinya. Snowball sampling ini adalah suatu teknik sampling di mana metode pemilihannya kelompok unit sampling menentukan unit sampling berikutnya untuk dipilih. Jadi snowball seperti bola salju, fenomenanya begitu. Jadi satu kelompok dipilih, kemudian setelah itu kelompok yang akan dijadikan sebagai sampel berikutnya adalah yang terdekat begitu ya dengan yang unit sampling sekarang, kemudian selanjutnya adalah yang terdekat lagi dan seterusnya. Keuntungan menggunakan snowball sampling ini adalah lebih akurat dari sisi informasi yang diperoleh, karena akan semakin banyak ya. Jadi snowball itu akan semakin banyak dan memang akan melingkupi wilayah-wilayah tersebut ya, wilayah-wilayah yang dilingkupi oleh pola dari snowball tersebut.
Namun kerugiannya adalah sampel bisa menjadi sangat besar karena semakin panjang proses snowball-nya, maka akan semakin banyak ukuran sampelnya. Jenis non-probability sampling berikutnya adalah purposive sampling. Jadi di sini purposive sampling ini metode pemilihannya memilih unit sampling berdasarkan persepsi peneliti. Jadi apa yang dipilih sebagai unit analisis adalah yang sesuai dengan persepsi peneliti. Misalkan kalau kita ingin meneliti tentang tingkat kepuasan pengguna kereta api, misalkan gitu, berarti yang akan kita jadikan sebagai unit sampling adalah penumpang yang menggunakan kereta api, gitu ya, dari suatu lokasi ke lokasi yang lain. Kemudian yang kita ambil sampel ya adalah penumpang yang menggunakan jasa kereta api tersebut ya pada suatu waktu tertentu. Kemudian keuntungannya adalah efisien waktu dan biaya ya, karena kita bisa mengamati atau bisa mendapatkan informasi bisa langsung dari penumpang tersebut pada saat selama perjalanan, misalkan dalam kurun waktu beberapa jam kita bisa mendapatkan datanya ya. Kemudian kerugiannya informasi yang diperoleh tidak akurat ya, karena bisa jadi penumpang yang kita jadikan sebagai sampel mungkin tidak selalu menggunakan jasa kereta api begitu ya. Jadi bisa jadi dia hanya pada saat waktu itu saja, maka mungkin tingkat kepuasannya sifatnya adalah subjektif ya. Kemudian judgment sampling adalah metode pemilihannya menggunakan memilih unit sampling berdasarkan pertimbangan tertentu ya. Jadi hampir mirip dengan purposive, kalau ini pertimbangan-pertimbangan yang lain ya yang di luar purposive sampling. Kemudian keuntungannya tepat sasaran dan kerugiannya tidak ada variasi pada sampel. Kemudian typical case sampling, di sini memilih unit sampling berdasarkan informasi sebelumnya. Jadi ada informasi awal yang kita harus dapatkan untuk bisa memilih unit sampling. Ya. Keuntungannya tepat sasaran dan lebih akurat, namun kerugiannya hanya untuk unit tertentu saja karena unit yang kita dapatkan adalah atau yang kita ambil adalah unit yang kita memperoleh informasi awal sebelumnya. Ya, unit-unit yang tidak ada informasi sebelumnya sebagai sampel maka tidak kita pilih. Kemudian intensity sampling, di sini memilih unit sampling yang memahami fenomena yang diteliti. Jadi yang hampir sama dengan purposive, tetapi dia lebih expert ya, lebih punya pengalaman. Keuntungannya adalah kaya informasi. Kemudian informasi yang diperoleh terlalu umum merupakan suatu kerugian adalah bahwa bisa jadi informasi yang kita dapatkan dari beberapa unit sampel yang kita ambil itu memiliki informasi yang hampir mirip gitu ya, hampir mirip dan bisa sifatnya umum. Kemudian comparable cases, ya metode pemilihannya adalah memilih unit sampling yang memiliki karakteristik yang sama dari waktu ke waktu. Kemudian di sini keuntungannya bisa digunakan untuk membandingkan dari waktu ke waktu, sedangkan kerugiannya unit sampling harus tetap setiap waktu. Jadi di comparable cases ini kita akan gunakan unit sampling yang karakteristiknya sama, ya, karakteristiknya sama. Jadi misalkan usianya antara 20 sampai 25 begitu ya. Kemudian tingkat pendidikannya misalkan minimal adalah SMA sampai S2 misalkan begitu ya. Jadi punya karakteristik seperti itu dan pada waktu yang lain juga begitu. Jadi kita ambil kriteria tersebut dan kita amati
Sehingga ini seperti penelitian yang sifatnya longitudinal ya. Jadi ada suatu objek yang diamati, namun agak sedikit berbedanya adalah objeknya berbeda-beda tetapi punya karakteristik yang sama. Kalau longitudinal itu objeknya sama, diamati dari waktu ke waktu. Kemudian kuota sampling di sini memilih unit sampling secara proporsional. Jadi bagaimana sampling itu diambil adalah berdasarkan banyaknya populasi yang ada di dalamnya. Jadi kalau wilayah misalkan yang memiliki misalkan jumlah penduduk yang banyak, maka kuotanya juga banyak, sedangkan wilayah yang penduduknya sedikit itu juga diambilnya sedikit. Keuntungannya adalah informasi lebih variatif dan representatif karena apa yang diambilkan dari populasi itu sesuai proporsinya dengan banyaknya unit yang ada dalam populasi. Jadi sampel yang diambil itu proporsional terhadap unit populasinya. Yang membedakan adalah kita tidak menggunakan ukuran-ukuran tertentu untuk mendapatkan kuotanya ya. Jadi kuotanya kita bisa tetapkan sendiri ya. Misalkan kita pilih 10%, 20% gitu ya dari total populasi. Kerugiannya harus memilih lebih banyak. Jadi di sini kalau misalkan kita tetapkan kuotanya lebih banyak, maka karena populasinya banyak, maka kita harus mendapatkan ukuran sampel yang lebih banyak juga. Kemudian yang terakhir adalah sequential sampling atau theoretical saturation. Di sini metode yang pemilihannya adalah memilih unit sampling yang relevan dengan masalah. Jadi ini mirip-mirip dengan purposive dan judgment ya. Tapi kalau yang ini lebih ke arah apa yang relevan dengan permasalahan kita, masalah yang muncul, maka itulah yang akan kita ambil sampelnya. Jadi tidak ada batasan misalkan wilayah, tidak ada batasan misalkan waktu, tidak ada batasan misalkan dia punya kriteria tertentu ya. Tetapi yang jelas jika unit sampling itu sesuai dengan masalah yang kita angkat, maka nanti itu yang kita ambil sebagai sampel. Informasi lebih akurat karena unit sampling yang kita ambil adalah yang sesuai dengan permasalahan yang kita angkat. Jadi kita harapkan bahwa unit sampel itu bisa menjawab permasalahan yang ada. Namun kerugiannya adalah miskin variasi karena kita tidak mengambil sampel yang secara umum gitu ya. Jadi kita hanya pilih-pilih yang kira-kira mengerti permasalahan saja. Ya, jadi itu adalah jenis-jenis sampling baik probability maupun non-probability secara umum ya. Anda bisa mempelajarinya lebih lanjut dengan membaca referensi atau literatur lain ya yang di sana bisa lebih mendalam pemahaman atau misalkan deskripsinya ya terkait dengan masing-masing jenis sampling tadi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.